Sehat kayak luar biasa, ketemu lagi dengan Rina ya, DSW Channel. Pak sahabat, hari ini konten saya adalah konten yang berbeda dari yang biasanya, tapi tetap konteksnya saya bagaimana membahas tentang vanili para sahabat. Nah para sahabat, kita tahu bersama cenderung kita di Indonesia, petani kita itu tidak menerapkan 5K para sahabat. Tidak membangun komunikasi, tidak membangun komunitas, tidak mau berkolaborasi, dan juga dilakukan tidak secara kontinu. Maka harapan yang kelima itu yaitu kualitas susah kita dapatkan. Nah tentu di sana akan muncul beberapa masalah para sahabat. Ketika misalnya kebutuhan mungkin berkurang ataupun mungkin karena produksi banyak, yang didapatkan adalah kebingungan Pak sahabat. Kebingungan menjual buah vanilinya dan lain sebagainya. Kenapa? Dia sudah terbiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti biasa-biasa sebelumnya, yaitu panen muda dan lain sebagainya. Tapi sekarang udah zaman mulai modern. Para pembeli buah vanili kita, para buyer kita itu sudah mulai cerdas. Mereka akan beli buah vanili yang tentunya berkualitas. Karena kita di Indonesia harus diketahui bersama petani Indonesia. Kenapa vanili dulu pernah nggak ada yang beli? Karena apa? Kita tidak mengutamakan mutu para sahabat. Tidak mengutamakan kualitas asal dapat untung dan jadi uang para sahabat. Sehingga apa? Ya artinya kita pernah di blacklist oleh luar negeri. Nah syukur sekarang udah mulai dibuka. Tapi tentu kita sebagai petani harus bagaimana? Belajar membuat kualitas tentu. Memang kebutuhan orang itu berbeda-beda. Walaupun tidak semua vanili yang kita produksi itu berkualitas, tapi minimal beberapa persen dari produk itu harus berkualitas para sahabat. Mungkin kalau kita panen contoh 100 kilo, minimal 60% itu sudah memenuhi standar yang dibutuhkan oleh buyer. Nah, kendala-kendala yang lain yang dialami oleh petani, ketika misalnya diajak gabung berkomunitas untuk mencari pasar dan lain sebagainya, mereka pasti bilang sering begini, saya malu ikut karena tanaman saya masih jelek. Nah, itu kalau menurut saya pola pikir yang keliru atau mindset kita mulai sudah fix mindset para sahabat. Nah, maka harapan saya biar itu tidak terulang kembali, bagaimana kita belajar mulai kumpul-kumpul sharing sesama petani. Kita akan tahu pasar para sahabat, kita cari pasar bersama-sama. Memang harus saya sampaikan di sini, tidak semua komunitas itu berusaha membuat hal terbaik. Kadang ada beberapa mungkin oknum di komunitas itu hanya memanfaatkan dirinya untuk bagaimana mereka mencari solusi untuk mempertahankan hidup individunya. Nah kalau saya belajar sekarang bagaimana kita cari pasar. Teman-teman misalnya di PPPSB ini bagaimana yang sudah punya relasi, yang sudah punya buyer kita ajak. Kita sharing, mau panen kita sharing, kapan kita beli itu produk dari anggota kita kumpul dulu karena untuk belajar untuk membuat kualitas para sahabat. Nah itu yang kami lakukan. Tentu kami di sini di Bali wilayah yang sangat sempit, butuh juga kerjasama berafiliasi dengan teman-teman yang di luar Bali yang punya potensi untuk mengembangkan vanili. Karena kalau di Bali teman-teman bisa ketahui bersama lahan kami mahal para sahabat. Itu kalau teman-teman di luar mungkin kita secara konvensional aja tanam vanili udah bisa. Nah ada beberapa teman-teman akan bertanya, bagaimana Pak Wayan fluktuatif enggak harga vanili? Nah tetap kalau masalah kepastian saya sendiri terus akan belajar untuk bagaimana memastikan bahwa produk vanili ini terus kita bisa perbaiki hilirisasinya pada sahabat. Maka daripada di itu, saya teruslah berjuang sekarang dengan fokus di budidaya vanili. Saya buat konten seperti ini karena banyak orang juga akan melihat apa fokus kita. Betul nggak kita punya komitmen? Nah, komitmen itu bisa dilihat dari apa tampilan kita setiap hari para sahabat. Nah, saya terus akan belajar bagaimana memanfaatkan waktu saya. Setiap hari itu minimal atau 2 hari minimal saya harus dekat dengan vanili ini para sahabat. Nah itu para sahabat. Nah terus apa? Nah kalau petani-petani yang masih mindset pola lama, tentu mereka akan mengklaim dirinya mau lebih hebat dari orang lain, tapi pada akhirnya mereka akan buntu. Karena apa? Tidak mau diajak garap dari hulu sampai hilirnya. Nah ini masalahnya para sahabat.
ketika nanti dia berproduksi dia akan kebingungan. Karena apa? Kita sudah mulai, teman-teman sudah mulai kita ajak yang biasa beli paneli itu harus membeli buah paneli tua. Karena keuntungan daripada membeli buah paneli tua, selain misalnya kualitas akan lebih baik, kita bisa jaga keamanan para sahabat. Nah, kalau saja seperti dulu masih bebas orang beli buah paneli muda, bisa dipastikan berlomba-lomba ini, bukan berlomba-lomba kita mendapatkan harga mahal, tapi berlomba-lomba bagaimana kita panen paneli di kebun para sahabat. Nah, panen paneli di kebun bukan hanya petaninya yang panen, mungkin pencurinya. Maka ketika ada kolaborasi, kita kerjasama dengan aparat desa dan lain sebagainya, dengan kita mulai belajar dengan para teman-teman yang membeli buah paneli, jual beli hasil bumi itu, mari kita ajak. Silakan kalian beli buah paneli petani dari mana saja, yang penting mulai kita belajar dari anak bangsa. Beli buah paneli tua, karena kalau buah paneli tua prosesnya lebih gampang dan hasilnya juga akan lebih baik. Itu aja, saya tidak melarang orang misalnya sudah kebiasaannya dia jual beli buah paneli dan lain sebagainya, kita karena uang mereka. Kita tidak bisa atur apa bisnis orang, tapi bagaimana dengan mulai berpola pikir yang baik, kita mulai utamakan daripada kualitas, tentu juga nanti nama baik kita sebagai negara penghasil paneli di Indonesia pada umumnya dan Bali pada khususnya akan mulai kelihatan para sahabat. Nah itu, sekarang juga banyak teman-teman yang menanya harga paneli ke saya para sahabat. Nah tapi di sana saya sampaikan, mari kita kumpul belajar bersama dulu berkomunitas, karena prioritas kami adalah bagaimana belajar menampung dari produk-produk buah paneli dari anggota perkumpulan kami dan yang menjadi customer saya sendiri. Kita ajak teman-teman baik buat di luar Bali dan sebagainya, tapi tentu mereka punya komitmen untuk bagaimana melakukan SOP tadi. Mulai kita mengarah menanam paneli pupuk yang memang ya organik lah, karena siapa tahu nanti ketika kita memproduksi buah paneli ini banyak, itu standar-standar organik itu mungkin akan menjadi penting di luar negeri para sahabat. Nah para sahabat, mungkin itu yang bisa dapat sampaikan hari ini, beberapa hal kenapa petani kita itu tidak pernah maju dan masalah terus seperti dulu kita alami, karena itulah lemahnya kita menerapkan 5K tadi, belajar berkomunikasi, belajar membangun komunitas, belajar berkolaborasi, belajar terus menerus melakukan. Karena cenderung kita tahu bersama, kalau harga mahal nanam rame-rame para sahabat, tapi kalau murah dirabas sedikit aja nanti. Padahal kalau harga paneli basah 50.000 tuh kita masih untung menjadi petani paneli para sahabat. Nah para sahabat, itu dulu renungan hari ini saya sampaikan, semoga teman-teman tercerahkan. Jangan pernah berputus asa untuk bagaimana merawat paneli. Di akhir video saya sampaikan para sahabat, karena paneli ini selain harganya juga bisa mahal sekali, kita bisa stok. Ini keunggulannya para sahabat. Nah kalau sesuatu yang sudah kita bisa produksi pertanian yang sudah kita bisa stok, minimal kita tidak dipusingkan harus seketika panen harus jual, seperti kita misalnya sayur-sayuran dan lain sebagainya. Memang kalau yang bisa stok tentu prosesnya lebih banyak para sahabat, bukan seperti kita nanam sayur atau nanam cabai para sahabat 3 bulan dipastikan akan panen. Tapi kalau ini masih butuh sekitar 2 tahun 3 tahun baru kita akan panen buah paneli. Nah para sahabat, Anda kalau mau menanam paneli, siapkan konsekuensinya, karena semua sesuatu program yang baik itu harus dilakukan prosesnya, tahapan demi tahapannya harus dilewati. Tidak akan bisa kita makan nasi kalau kita tidak proses dari beras itu diolah dulu, kita bagaimana biar menjadi nasi. Karena memang kebanyakan orang kita melihat hasilnya, kita mau mendapatkan hasilnya yang begitu cepat, tapi kita tidak memperhatikan proses apa yang kita lewati. Saat ini terus belajar, saya siap mendampingi teman-teman yang ada di seluruh Indonesia kalau memang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman saya. Memang kalau secara keilmuan tentang budidaya paneli saya masih jauh dari teman-teman semuanya. Tapi saya terbuka untuk teman-teman bagaimana kita menjadi pencinta penghobi tanaman paneli. Tapi perlu juga saya sampaikan bahwa ketika Anda sudah makan dari pekerjaan Anda sekarang, Anda tetap lakukan itu. Nah cobalah dulu beberapa menanam paneli, mungkin dari 100 pohon, 200 pohon di samping rumah. Nah ketika sudah nanti tahu hasilnya, baru Anda mungkin tanam lebih banyak. Nah kalau teman-teman punya lahan konvensional, contohnya seperti di luar Bali, misalnya yang masih hamparan begitu luas seperti Kalimantan, Sulawesi, bahkan juga di Jawa beberapa seperti
Di Sumatera juga saya pernah ke sana, luar biasa teman-teman. Bagaimana nggak coba kita lahan kita misalnya beberapa area dulu kita tanam. Nah teman-teman, di sini bisa saya sampaikan, paneli bisa kita budidayakan dari MDPL 20 meter. Nah, karena kita tahu di perkotaan solusinya sebenarnya teman-teman kalau mau ngoleksi pot seperti di rumah saya seperti ini juga bisa kita nanam paneli. Nah, inilah kelebihan kita budidaya paneli. Tapi menurut saya teman-teman, saya sampaikan kalau Anda mau menjadi petani paneli dengan ikhlas lakukanlah, karena kebanyakan orang kalau gagal dia akan menyalahkan orang lain, tapi kalau sukses belum tentu berterima kasih pada orang lain. Karena perbaikan misalnya proses yang kita jalani bukan ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh diri kita. Sebesar apa niat dan tekad kita untuk meraih sukses dalam proses apapun para sahabat, tidak terkecuali kita menjadi petani para sahabat. Kita adalah negara yang sangat luar biasa, negara yang begitu luar biasa, kita bisa tanam segala komoditi. Teman-teman bisa melihat karena apa? Potensi apa yang harus kita lakukan. Hanya kalau belakangan ini paneli masih booming, tapi saya yakin dan percaya hanya orang-orang tekun akan sukses menjadi petani paneli, karena setiap budidaya pasti ada masalah penyakit dan lain sebagainya. Tapi ketika kita sudah mampu terus belajar bersama, tentu solusi akan kita dapatkan. Bukan masalah harus dibahas kembali. Karena masalah-masalah yang tadi saya sampaikan, susah menjual paneli, kalau misalnya tidak ada beli, itu udah mindset-mindset yang tidak mau konsisten dan komitmen untuk bagaimana sukses untuk kita meraih impian kita para sahabat. Mari kita biarkanlah masa lalu, karena itu merupakan suatu kenangan. Bagaimana kita berpikir sekarang untuk bisa hidup sekarang dan yang akan datang, karena yang akan datang itu adalah merupakan impian. Ketika impian kita baik, marilah kita lakukan sebab-sebab sehingga impian itu bisa kita dapatkan suatu kesuksesan. Tidak ada orang sukses tanpa proses para sahabat. Banyak orang berkeinginan sukses, tapi melakukan proses-proses untuk meraih sukses itu susah para sahabat. Kita cenderung ingin menjadi orang lain, padahal perbaikan, perubahan, kesehatan dan lain sebagainya dimulai dari hal-hal sederhana keseharian yang kita lakukan. Salam sehat kaya luar biasa, Rinaya DSW Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ketika teman-teman yang menonton Rinaya DSW ini apa yang saya sampaikan mohon juga dikoreksi, karena saya sebagai manusia yang tidak sempurna, tentu hanya merek rokok Sampurna yang sempurna. Tonton video-video kesaksian teman-teman yang saya dampingi yang ada di luar Bali. Saya betul-betul komitmen untuk belajar bersama sama mereka online. Yang cari sulur dari saya dampingi proses tanamnya bagaimana. Dan teman-teman yang mau belajar, tolong ditonton kupas tuntas budidaya paneli. Itu ada beberapa part-partnya, Anda bisa belajar di sana dengan memanfaatkan lahan-lahan sempit. Oke, next. Selamat pagi saudara-saudara penanam vanili seluruh Indonesia, terutama kepada Pak Rinaya DSW, Ketua Vanili Bali. Pada hari ini tanggal 15 September 2022, saya memvideokan tanaman vanili planifolia yang berumur 35 hari. 35 hari sudah bertunas. Bibitnya dikirim dari Bali oleh Pak Rinaya pada bulan Agustus, awal bulan Agustus, tanggal 10 Agustus kita menanam tanaman vanili planifolia ini. Kini sudah bertunas dan tunasnya rata-rata sudah bertunas. Ada yang baru bertunas, ada yang sudah agak tinggi, ada juga
dia bertunas di tanah, ya. Tanaman Vanillifloria ini bertumbuh, kita tanam sulur 1 meter sesuai dengan saran dari Pak Rinaya. Terima kasih Pak Rinaya. Semoga Bapak Rinaya sehat selalu dan sukses dan semoga menjadi guru instruktur yang baik bagi seluruh petani pencinta tanaman Vanillifloria. Kiranya Bapak selalu sehat dan sukses di dalam membimbing teman-teman seperti saya yang pemula untuk penanaman tanaman Vanillifloria. Terima kasih, salam sukses. Biar aman karena nanti kalau perjalanan tidak dikasih itu ini terpapar. Tar. Ini belum turun udah. Oke, OTW hati-hati ya. Salam sehat, kayak luar biasa. Nanti kalau ngantuk tidur aja. Ya. Oke. Ini bibit dari Pak Wayan. Mulai mau ditanam. Selamat pagi, salam sehat, kaya luar biasa, semangat. Perkenalkan, nama saya Supoyo dari Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Budidaya tanaman vanili yang di bawah bimbingan Pak Wayan dari Singaraja, Bali. Ini bibit juga dari beliaunya. Ini usia sekarang pada usia 4 bulan. Ini sulur panjang, waktu itu 2 meter. Sekarang alhamdulillah sudah berbuah. Buahnya ini usia sekitar 2 bulan lebih. Nah, ini sudah buah semua yang di lorong ini, sebagian juga masih belum, karena memang bibitnya yang tua langsung bisa mengeluarkan bunga dan bisa berbuah. Ini
Alhamdulillah kami sangat semangat sekali dengan adanya budidaya tanaman vanili ini. Semoga ke depan ini menjadikan peningkatan daripada UMKM yang ada di daerah kami, umumnya di Kabupaten Mojokerto. Ini punya saya beli, ini kurang lebih usia 14 bulanan. MDPL 90 MDPL. Usia tanam kurang lebih 13-14 bulan. Full paranet atas samping. Kurang lebih ada 300-an. Ini karena ininya aja masih sehat ya.